Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan bedah karya Breathing House by Atelier Riri. Nofriansah Yakub atau yang lebih dikenal dengan nama Riri, lahir pada tanggal 22 November 1980. Kemudian memulai pendidikan formal mengambil jurusan arsitektur di Universitas Pancasila dan lulus tahun 2004. Atelier Riri sendiri merupakan sebuah studio yang bergerak dan memulai semua aktivitasnya berdasarkan apa yang diyakini dan apa yang sudah dilakukan Riri sejak beliau debut dalam dunia arsitektur. Next. Berikut ini karya by Atelier Riri. Yang pertama ada Skewet House. Dia lokasinya di BSD. Ada yang kedua ini Kia Cabin. Ini lokasinya di Bali. Di Bali. Ini kayak resort gitu. Yang ketiga ini Container for Urban Living. Ini lokasinya ada di Tangerang Selatan, nggak salah. Ini rumah juga. Next. Berikut tampak depan Breathing House yang berada di BSD. Next. Ini adalah profil bangunan Breathing House. Breathing House dihuni oleh keluarga dengan 2 orang anak, dengan luas tapak 320 meter persegi, dan luas bangunan 315 meter persegi. Dia lokasinya ada di BSD City, Serpong, Tangerang. Dia emang jalannya begini, rumahnya ada di kayak belokan jalan gitu. Di ujung jalan. Di ujung jalan. Selesai dibangunnya itu tahun 2014 dengan bantuan arsitek Riri Yakub sendiri. Yang kedua itu Harindra Mahutama. Yang ketiga Jeremia Handoko dengan kontraktor Alaska. Oke, next. Konsep Breathing House ini dengan tema ramah lingkungan. Atelier mendesain sebaik mungkin mengenai sirkulasi udara dan cahaya bisa masuk secara natural, sehingga memungkinkan bangunan ini merupakan salah satu sustainable. Dia kasih nama proyek ini Rumah Bernapas karena ingin menginterpretasikan seolah-olah rumah tersebut bisa bernafas dan menciptakan suasana nyaman bagi pemiliknya. Potensi tersebut juga didukung oleh tapak di sekitaran rumah yang menyatu dengan lingkungan yang hijau. Next. Nah, oke, ini adalah transformasi desain dari Breathing House. Dia di lantai dasar dan lantai atas itu arah gridnya itu nggak simetris, nggak sejajar, karena dia menekankan respon terhadap arah matahari dan perputaran udara. Nah, ini untuk fungsi bangunan lantai dasar digunakan untuk ruang publik dan lantai atas itu ruang privat. Nah, ini pembagian peruangannya. Mungkin bisa di zoom. Ini living room-nya. Di sini ada dinding. Nomor 3 ada kamar tamu. Nomor 4 ada garasi. 6 ini ada kolam renang. 7 dapur, 8 dan 9 itu ruang servis. Dan ke-10-nya itu taman depan. Nah, ini untuk lantai 2-nya, ini ada master bedroom, ruang tidur utama nomor 1 dan 2, ini kamar mandinya, ada ruang kerja, ada inner courtyard, ada 2 ruang anak ya, karena anaknya itu 2, dan ada living room untuk keluarga, dan tetap ada ruang servisnya di sini. Nah, ini lantai ketiganya ini rooftop untuk santai-santai gitu. Ini outdoor-nya. Ini skylight yang langsung turun ke bawah ke kolam renang. Fungsinya itu untuk menghangatkan air kolam sekaligus sebagai pencahayaan alami kan.
Ini yang ketiganya ini garden. Nah, ini untuk potongannya. Wan? Ikwan di mood. Lu kemut, Wan. Baik, ada potongan dari breathing out. Salah, Bos. Nah, ini untuk potongan-potongannya. Bisa dilihat ini potongan kolamnya. Ini tangga itu dia memotong di atas kolam ya. Ke ruangan lainnya. Ini tangga ini juga tangga untuk servis, itu dia tangga putar. Yang ini roster, ini mungkin perspektif dari skylightnya. Nah, ini roof gardennya dan tempat roof santai-santainya. Nah, ini untuk potongan yang satunya lagi juga sama, tapi dengan sudut yang berbeda ya. Ini kelihatan taman yang di depannya ini dia diisiin tanah, mungkin emang sengaja jadi berkontur gitu. Nah, ini untuk tangganya. Dan ini ruangan utamanya. Nah, mungkin lanjut untuk tampak eksteriornya. Yuk. Eksterior, tampak depannya. Bisa dilihat bagaimana arsitek menunjukkan bangunan dengan konsepnya itu rumah bernapas dengan banyak pepohonan yang hijau. Ini ada tampak gerbang garasi. Di bawahnya lagi ada tampak master bedroom yang bisa dilihat view-nya dengan indah seperti konsepnya itu rumah bernapas. Ini ada pintu masuknya. Bawahnya lagi ada garden roof. Next, interior. Oke. Berikut adalah interior. Dari konsep breathing house sendiri yang menciptakan suatu ruang tanpa sekat dengan kolam, bertujuan bahwa rumah ini memang dibuat seperti seolah-olah bernafas. Dengan kolam dan dipadukan dengan tangga untuk akses ke ruangan lainnya. Dan dari skylight berfungsi sebagai untuk penerangan dari rumah itu sendiri. Dan sertakan dengan susunan batu bata di dindingnya. Next. Ini kelihatan dari skylightnya. Jadi kita lihat tampak dari skylight, kemudian next. Ini adalah lantai paling atas dari rumah tangga itu sendiri. Kemudian di koridor ditempatkan taman kecil untuk sirkulasi udara. Next. Berikut adalah gambar set plan dari breathing house itu sendiri. Di sini sudah sangat jelas bahwa dia terletak di antara jalan, di persimpangan. Oke. Next. Nah, ini untuk gambar-gambar manual kerjaan kita. Berikut adalah lantai 2. Banner roof plan. Potongan AA. Potongan BB. Ini untuk tampak depan. Tampak samping. Ini untuk untuk kita masuk ke detail-detail. Ya, silakan. untuk selanjutnya adalah detail-detail arsitektur pada bangunan breathing house. Nilai estetik pada bangunan juga akan terjadi apabila detail
arsitekturnya itu dapat diterapkan dengan baik. Untuk yang pertama adalah pada kolam. Nah, ini di bawah atap kaca tersebut terdapat kolam renang yang bertujuan untuk menurunkan suhu ruangan secara alami. Nah, di samping kolam ini juga itu bersebelahan langsung dengan ruang makan dan kamar tidur. Untuk gambar detailnya kurang lebih seperti ini. Terdapat potongannya ada plat kolam, urugan tanah, dan batu kerikil. Nah, ini fungsinya untuk apabila air melonjak dengan jauh. Selanjutnya adalah detail pada rooftop. Nah, ini berfungsi sebagai daerah terbuka untuk melakukan kegiatan outdoor atau acara keluarga. Nah, roof garden ini juga untuk mendinginkan ruangan yang ada di bawahnya. Untuk gambarnya kurang lebih seperti pada gambar. Nah, ada plat lantainya, di bawahnya itu ada plafon. Selanjutnya itu ada pada detail tangga. Nah, pada detail tangga ini juga mempunyai keunikan tersendiri, yaitu bentuknya zigzag. Material yang digunakan pada tangga ini menggunakan conwood stair. Kalau digambarkan secara potongan kurang lebih seperti ini. Selanjutnya adalah adanya taman kecil yang diapit oleh kamar utama. Ruangan kerja juga ada di sebelahnya dan letaknya tepat di tengah. Nah, ini fungsinya untuk memberikan kesegaran ketika ruangan tersebut memiliki banyak penyekatan. Nah, pada rumah bernapas ini juga ada satu spot di mana arsitek memberikan ventilasi yang terbuat dari bata ekspos, akan tetapi disekat dengan cahaya atau kaca. Nah, ini fungsinya memanfaatkan cahaya alami. Jika dikaji ulang, proses maintenance-nya ini membutuhkan cukup sulit juga untuk dibersihkan gitu. Selanjutnya, next. Detail selanjutnya adalah batu bata. Ini posisinya di lantai bawah ya. Batu bata ini disusun dengan pola yang tidak biasa dan memberikan nilai estetika sendiri pada bangunan rumah ini. Nah, selanjutnya area skylight juga terdapat area void sehingga cahaya dapat masuk ke lantai dasar. Nah, posisi skylight ini berdiri di atas kolam renang sehingga dapat menghangatkan suhu ruangan. Kalau digambar secara potongan kurang lebih seperti ini. Itu aja, terima kasih. Next. Oke, ini untuk selanjutnya ini maket ya. Gambar maketnya di situ. Ini bisa dilihat nih, ini yang taman di depan ini yang diisi tanah. Ini akses masuk pertama dan ini akses masuk keduanya. Kamar tidur utama ini kaca ya. Bisa dilihat di sini. Nah, ini kamar tidur utama yang arah gridnya beda. Ini skylight, ini pintu masuk 1, ini pintu masuk 2. Nah, lebih terlihat di sini. Nah, ini dari pemandangan dari atapnya, dari udara. Nah, sekarang ke material. Yuk, rekan saya Mas Santoso. Oke, selanjutnya Ke kelebihan. Bentar. Materialnya iya enggak? Kelebihan dan kekurangan, Mas. Salah bukan material. Oke, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan. Yang pertama akan kita bahas adalah kelebihannya. Pertama, ada taman semi outdoor yang menciptakan arsitektur menjadi ramah lingkungan yang memberi kenyamanan bagi area indoor. Taman ini juga menjadi sumber pencahayaan dan sirkulasi udara alami serta aksesori alami yang menambah nilai estetika dalam desain seperti pada gambar. Kedua, ada lagi taman minimalis yang memanjang di samping ruang open plan, area dapur dan ruang makan. Lagi-lagi ini menjadi sumber
pencahayaan dan sirkulasi udara alami, sekaligus menambah kualitas ruang open plan di rumah yang dibangun di lahan seluas 315 meter persegi. Kemudian ada fasad bangunan yang menampilkan ini main bedroomnya, yang disajikan memiliki bentuk modern dan juga menjadi titik fokus pada ujung jalan. Jendela kaca yang besar membuat tempat tidur ini tersaji menjadikan hub terasa lebih terbuka. Kemudian ada taman minimalis yang ada di atas. Taman minimalis yang ditumbuhi rumputan dan white spider lily menjadi taman yang cukup nyaman untuk bersantai dan bermain, sekaligus mudah perawatannya. Kaca sebagai pengganti tembok taman membuat taman terasa lebih luas. Pada kekurangannya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Dian tadi di detail, ada satu spot di mana arsitek memberikan ventilasi yang terbuat dari bata expose, tetapi disekat dengan kaca, sehingga arsitek hanya memanfaatkan cahaya alami dari bata expose tersebut. Apabila dikaji ulang, proses maintenance dan pembersihan di lokasi itu sangat sulit dan hampir tidak mungkin. Dan yang terakhir, kekurangannya adalah railing tangga cukup berbahaya karena tidak ada cover sama sekali. Beruntung apabila anak pemilik rumah ini sudah besar. Jika masih kecil atau ada tamu yang datang akan cukup berbahaya. Akan tetapi lebih baik jika ada tambahan kaca 0,5 mm di sisi kanan dan kiri sehingga railing tetap terekspos namun tetap aman. Demikianlah presentasi bedah karya kami dari Breathing House by Atelier Riri. Terima kasih atas waktunya dan apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.